belakang itu ada langsung tiba-tiba itu Bentuknya tuh kepala atau gimana? iya kayak kepala kayak mengintip gitu, nolol gitu. Tapi waktu itu ada rambutnya atau gimana? Kalau sepengetahuan saya itu ada lah kayak rambut kayak perempuan kayaknya. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dejo Channel. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita jumpa lagi, tentunya masih di cerita malam dan di episode ngobrol horor. Seperti biasa, tentunya di ngobrol horor ini akan kedatangan narasumber yang akan bercerita ya pengalaman beliau menceritakan bertemu dengan makhluk gaib ataupun makhluk halus. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang alhamdulillah yang merupakan sahabat saya juga, sahabat kecil yang sudah lama tidak ketemu dan sekarang baru ketemu lagi, dan dia juga salah satu subscriber dari Dejo Channel ini. Oke, simak terus Dejo Channel di ngobrol horor kali ini. Sahabat yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang berkualitas dan menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Nah baik teman-teman, kita langsung saja akan berjumpa dengan narasumber kita yang akan menceritakan pengalamannya bertemu dengan makhluk gaib ataupun mistis. Jadi stay tune terus di channel ini. Kita langsung saja. Oke teman-teman, sekarang sudah ada narasumber kita di hadapan kita semua. Kita akan langsung saja bertemu dengan Kang. Gimana damangnya? Alhamdulillah Kang Jo. Dengan siapa sok atuh Kang? Kenalkan dulu. Dajeng saya mah udah dari kecil ya bersahabat. Ini mah biasa udah se-SD lah dari dulu. Nah, cuma kita ketemu lagi Kang Alek ya setelah sekian lama. Hampir berapa tahun Kang? Ada 20 tahun ya? Ada 20 tahun. Hampir ketemu. Nah, alhamdulillah teman-teman, dengan adanya manfaat salah satu adanya dunia sosmed ini, kita bisa bertemukan lagi di sosmed Kang Alek ya? Ya, bisa bersilaturahmi lah. Ya, bisa bersilaturahmi lagi. Oke, Kang Alek, apa sih yang akan diceritakan kepada teman-teman Dejo Channel ini? Pengalaman apa ya? Yang saya mau diceritakan ini waktu kan saya kebetulan saya karyawan swasta gitu di salah satu pabrik lah, pabrik spare part motor mobil gitu, ada di daerah Batu Jajar, tepatnya di Cimareme lah. Waktu itu saya ada tugas dari bos saya, itu kebetulan disuruh kerja sendiri di pabrik. Itu Kang Arif masih inget gak hari tanggalnya pas itu? Kalau tahun berapa tuh? ya itu ada 3 bulanan ke belakang lah. 3 bulan ya? Ya 3 bulan. Nah waktu itu saya di shift 2 itu kebetulan shift 2. Shift 2 itu kalau nggak salah masuk jam 2 atau jam Masuk jam 1 kalau Jam di 1. pabrik saya. keluar jam 9. Keluar jam setengah 9 gitu. Nah waktu dari sore alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pas mau bauduk maghrib itu, pas mau jam 6 waktu pas mau istirahat, itu saya di tempat barang itu kayak ada yang nongol gitu. Nongol tapi nggak jelas, itu sekelebatan tapi itu jelas sekali. Itu saya waktu itu wah kecewa gitulah, takut gitulah, terkejut ya lah gimana. Tapi awalnya tuh Kang Arif sebelum ke cerita itu gitu, awalnya itu kan menjelang maghrib atau sesudah maghrib itu menjelang kalau di Sunda mah itu sarepna lah. Sarepna ya gitu. Tapi waktu itu Kang Alek belum istirahat, belum istirahat, mau ya. Pas mau dimatiin mesin gitu, pas saya melirik ke belakang, pas searah gitu, searah mata saya itu ke tempat barang, kok kayak ada yang nongol gitu, ada yang muncul gitu. Ada yang muncul dari sela-sela itu teh.
saya itu lumayan jelas sekali itulah, walaupun dalam sosok hitam gitu ada. Nah waktu itu kondisi Kang Alek itu sendiri kan kerja? Ya sendiri, nggak ada siapa-siapa pokoknya mah. Itu suasana tempat kerja sendiri itu sekitar jam itu udah gelap belum? Udah gelap itu. Lampu-lampu udah nyala juga. Nyala tapi sebagian. Itu di mesin saya aja itu yang nyala. Kalau yang lain kan disuruh matiin sama bos saya gitu. Karena di tempat itu bagian itu Kang Alek cuma sendiri kan? Cuma kerja. Sendiri gitu. Kang Alek ini kan di situ Kang Alek sendiri nih. Yang divisi yang lain ada yang kerja nggak? Nggak ada, cuman satu saya. Sendiri. Cuman sendiri saya. Kan satpam di depan. Jauh itu dari lokasi pabrik gitu. Dan kejadian itu pas menjelang mau maghrib kan ya? Mau maghrib. Gitu. Setelah itu Kang Alek kan awalnya Kang Alek mungkin mau beres-beres mau istirahat atau gimana ya pas ketemunya? Atau gimana? Pokoknya ya mau beres-beres lah, beres istirahat. Pas mau berangkat saya mau keluar. Pas mau melirik ke belakang itu ada langsung tiba-tiba itu. Bentuknya tuh kepala atau gimana? Iya, kayak kepala, kayak mengintip gitu, nolol gitu. Tapi waktu itu ada rambutnya atau gimana? Kalau sepengetahuan saya itu ada lah, kayak rambut kayak perempuan kayaknya. Panjang gitu. Cuma tapi nggak terlalu panjang, tapi agak terhalang sama tempat-tempat rak lah, rak barang. Cuma waktu itu Kak Alek jelas gitu lihat itu bahwa itu sebuah kepala. Iya gitu. Jelas gitu, sosok lah gitu. Tapi kejadian lama nggak Kak Alek gitu? Itu udah lama banget. Sekitar durasinya itu Kang Alek pas lihat itu ya makhluk itu yang muncul di tempat kerja Kang Alek di balik-balik rak-rak barangnya tempat Alek itu lama nggak tuh? Enggak, itu sekilas. Keburu saya langsung memalingkan muka lah gitu. Tapi lumayan bikin takut juga. Lumayan saya. Waktu itu sempat saya langsung diceritain ke teman-teman yang lain gitu. Nah, Kak Alek sempat cerita ke teman-teman nih barusan. Kata teman-teman di historis di tempat itu emang ada seperti makhluk-makhluk itu atau tidak? Kalau menurut teman Kak Alek yang lain. Kalau menurut teman-teman saya kan jarang ada yang sendiri, cuman saya berdua gitu kan. Yang lain mah nggak disuruh kerja situ gitu. Belum pernah, tapi kalau kata bos saya pernah gitu, kayak di kantor kayak lihat satpam gitu, padahal kan satpamnya belum ada gitu. Oke Kang Alek, kalau boleh tahu saya nih, itu si posisi rak itu sendiri, rak tempat barang nyimpen barang itu yang di situ si makhluk atau sesosok kepala muncul itu posisinya sebelah mana sih Kang Alek raknya? Itu sebelah belakang saya. Sebelah belakang Kang Alek. Belakang saya. Membelakangi tempat kerja Kang Alek atau berhadapan langsung? Membelakangi tempat kerja. Nah, pas saya mau istirahat, otomatis saya balik ke belakang. Saya beres-beres dulu itu barang-barang yang kerja saya, tempat kerja saya. Saya sedikit nggak tahu itu mata saya langsung terfokus ke sana. Pas itu saya lihat kok kayak ada yang nongol gitu. Kan tadi raknya posisinya di belakang nih. Kalau Kang Alek kerja membelakangi rak itu, pas mau keluar itu kan otomatis atau udah kerja langsung berbalik ke kanan, ke balik kanan. Ya. Nah si posisi rak itu sendiri di mana? Di apa maksudnya? Itu di dekat gerbang saya pas mau keluar. Oh di pintu. Di pintu. Pintu divisi Kang Alek itu. Iya gitu. Dekat. Jadi pas kalau Kang Alek itu keluar tuh pasti ketemu. Iya tapi pas itu langsung menghilang dia. Oh langsung menghilang. Cuma sebentar gitu. Sebentar. Cuma ya walaupun sebentar ya bikin kaget Kang Alek. Iya pasti itu. Nah Kang Alek setelah kejadian itu ada lagi nggak kejadian misalkan besoknya atau waktu yang ketemu lagi nggak dengan kalau ketemu sih enggak, itu yang paling parahnya itu. Kalau yang selanjutnya mas kan itu di shift terus kan seminggu sekali. Ada sih, tapi cuman itu aja yang menampakkan yang jelas mah. Kalau yang lain cuman barang-barang aja. Kayak gimana? Ya kayak tempat sampah gitu kan, itu sampah kan limbah-limbahnya suka dikarungin, masukin karung, nah suka dijajar-jajarin lah gitu, disusun gitu rapi tempatnya. Apa saya mau itu lagi nggak tahu gitu,
pas saya fokus kerja itu ya, kok tiba-tiba itu jatuh sendiri si tempat sampah itu. Tapi bukan ku angin pakai itu. Ya justru itu saya langsung mikir kok itu bisa jatuh sendiri, apa kalau sama angin nggak mungkin, terus sama tikus nggak ada tikusnya, harusnya kan ada langsung bergerak lah tikus. Itu kan nggak ada, itu lumayan kaget itu. Itu kira-kira jam berapa? Itu udah mau 7:30, padahal malam. Iya 7:30 malam. Pokoknya kalau udah di pabrik saya kalau 7:30 itu udah sepi banget itu, nggak ada suara-suara gitu. Kecuali yang aktivitas yang kerja beberapa orang aja gitu. Iya. Nah, Kang Alek, mungkin Kang Alek di sana kerja udah lama mungkin ya. Ya berapa lumayan tahun? lah, wah 15 tahunan. 15 tahun udah lama ya. Nah, mungkin Kang Alek pernah nanya-nanya ke teman atau yang udah senior di sana bahwa di pabrik itu pernah nggak kejadian mistis seperti itu atau hal-hal yang di luar nalar lah? Pernah denger nggak dari teman-teman? Kalau dari teman-teman paling ya kata satpam gitu, kata satpam bos saya pernah gitu ya keliling-keliling pabrik kan bos saya kalau kontrol gitu kan sendiri dia, soalnya rumahnya kan di serumah dekat di pabrik gitu. Bos saya itu kayak lihat satpam, padahal si satpam cuma seorang di depan lagi jaga, iya, tapi kayak lihat satpam di kantor, pas ditanyain enggak ada gitu, kata satpamnya gitu. Lumayan lah, banyak sih kalau itu mah di pengalaman saya kalau diceritain juga di pabrik lah. Tapi sampai saat ini setelah kejadian itu tidak terjadi lagi kali ya? Ya Atau pernah ketemu lagi gitu? alhamdulillah lah, jangan sampai gitu kan. Paling kayak suara-suara emang lah udah biasa, suara-suara kayak suara berjalan gitu, ada yang berjalan gitu. Padahal waktu itu nggak ada karyawan yang lain. Nggak ada, pokoknya kalau itu Suara udah keadaan sepi ya pokoknya. Suara langkah orang yang berjalan. Ya. Oke, Kang Alek, lumayan serem juga ceritanya, walaupun hanya beberapa menit, tapi inilah salah satu kekuasaan Allah bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri, Kang Alek ya. Kita berdampingan dengan makhluk-makhluk astral, dengan jin juga. Dan kata ulama-ulama atau orang-orang yang mengerti bahwa mereka itu keadaan atau kehadirannya di dunia ini bahkan lebih banyak dari manusia itu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan cerita Kang Alek ini membawa hikmah tersendiri buat teman-teman bahwa kalau kita di suatu tempat kita harus artinya selalu ingatlah mawas diri lah, kita harus izin dulu atau gimana gitu. Waktu itu Kang Alek emang awalnya nggak punya perasaan itu atau gimana itu, atau apa emang tempat Kang Alek itu setiap hari kerja aktivitas di situ? Atau cuma hari itu aja dipindahin ke lokasi itu? Enggak, di situ. Kebetulan kan kerja saya kan cuma di mesin itu, lagi banyak kerjaan ya di situ aja, nggak pindah-pindah gitu. Cuma selama Kang Alek kerja 15 tahun ya tadi ya? Ya. Baru kejadian di situ gitu. Ya. Nah teman-teman, itulah sekelumit pengalaman Kang Alek waktu kerja. Ya, menemukan sosok kepala Kang Alek ya, yang menyaksikan Kang Alek aktivitas bekerja. Ada pesan-pesan mungkin Kang Alek buat teman-teman Dejus Channel yang apa yang telah Kang Alek alami, hal-hal yang barusan yang Kang Alek ceritakan. Apa sih pesannya buat teman-teman yang? Pesan saya sih sama teman-teman, kalau selama tidak mengganggu sama yang gaib-gaib gitu, nggak usah takut lah. Dia itu berdampingan sama makhluk Allah gitu. Gitu aja lah. Oke Kang Alek, mungkin apa yang barusan Kang Alek pesankan buat teman-teman Dejus Channel dan kita semua bahwa kita jangan takut Kang Alek ya. Ya betul. Mungkin garis besar seperti itu selama kita tidak mengganggu mereka. Ya betul sekali. Dan kita juga harus mengimani mereka. Karena apa? Karena Allah pun menyuruh kita mengimani gitu bahwa dunia gaib itu memang ada, termasuk malaikat juga makhluk gaib ya. Betul. Nah jadi teman-teman, terima kasih yang sudah nonton pengalaman Kang Alek ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil hikmah dan menjadikan ini ilmu juga sih buat teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah
stay tune di channel ini di Ngobrol Horor. Dalam kesempatan ini bersama Kang Alek Priyatna yang sudah bercerita. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung sudah lama untuk subscribe, terima kasih kami ucapkan. Dukung terus tentunya agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang jauh lebih berkualitas dan menghibur. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya, baik itu explore tempat horor maupun di ngobrol horor seperti saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lep. Ya, semuanya baik.